Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Hamidah. Di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan bisnis untuk memenuhi tugas kewirausahaan. Apa itu lingkungan bisnis? Lingkungan bisnis adalah mengacu pada serangkaian kondisi atau kekuatan yang mempengaruhi fungsi bisnis. Mereka mungkin berada di luar atau di dalam organisasi. Nah, jenis lingkungan bisnis itu ada dua. Yang pertama, apa itu lingkungan internal dan apa itu lingkungan eksternal. Secara garis besar, lingkungan internal adalah yang mencakup berbagai faktor di bawah kendali perusahaan. Sedangkan lingkungan eksternal adalah yang mewakili berbagai faktor di luar kendali perusahaan. Lingkungan internal terdiri dari struktur organisasi, budaya perusahaan, dan sumber daya perusahaan. Mereka mengendalikan perusahaan. Maksud saya, perusahaan dapat mengubahnya untuk beradaptasi dengan lingkungan eksternal dan untuk mencapai tujuannya. Nah, kalau lingkungan eksternalnya, beberapa ahli menawarkan klarifikasi yang berbeda untuk lingkungan eksternal. Dan di sini saya akan merujuk ke buku Thomas, Manajemen Strategis dan Kebijakan Bisnis. Ia membagi hierarki lingkungan eksternal menjadi 3 tingkatan, yaitu tingkatan yang pertama lingkungan fisik alami, yang kedua lingkungan sosial, yang ketiga lingkungan tugas. Maksud dari lingkungan fisik alami terdiri dari sumber daya fisik, iklim, dan satwa liar. Mereka ada lingkungan luar yang mempengaruhi dua lingkungan lainnya, lingkungan sosial dan lingkungan tugas. Nah, yang kedua tadi lingkungan sosial, termasuk komponen analisis Vestel tetapi tidak termasuk faktor lingkungan. Jadi, itu terdiri dari faktor politik, ekonomi, sosial budaya, dan teknologi. Nah, yang ketiga tadi lingkungan tugas, mencakup interaksi antara perusahaan dan para pemangku kepentingannya. Mereka terdiri dari pemerintahan, kelompok kepentingan khusus, pelangganan, pesaing, asosiasi perdagangan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang risiko terhadap bisnis. Jenis-jenis risiko dalam bisnis. Yang pertama, risiko strategi. Maksudnya di sini dapat disimpulkan bahwa ketidakpastian yang diakibatkan dari kurang matangnya strategi Anda dalam menjalankan bisnis. Contohnya, kita lagi bisnis aqua yang dahulu sampai tidak diterima di pasar karena bisnisnya hanya menjual air putih yang ditempatkan dalam kemasan. Namun sekarang siapa yang tak kenal perusahaan tersebut? Nah, solusinya pada intinya Anda harus mempersiapkan strategi apa yang akan Anda jalankan ketika Anda akan sedang membangun bisnis, agar nantinya dapat berjalan di jalur yang benar, sehingga dapat meminimalisir kerugian yang ditimbulkan. Nah, risiko yang kedua, risiko kepatuhan. Maksudnya di sini ketidakpatuhan terhadap peraturan atau hukum yang ditetapkan pemerintah setempat secara tertulis maupun tidak tertulis. Contohnya di suatu daerah melarang kegiatan bisnis yang bertema dengan permainan anak, seperti PlayStation karena dapat menyebabkan anak malas belajar. Solusinya, sebaiknya jika Anda ingin membangun bisnis, bangun secara bertahap dan pelajari tentang bisnis dengan masa depan yang panjang. Nah, yang ketiga, risiko operasional. Maksudnya di sini lebih mengarah pada sebuah kegagalan yang sangat tidak diharapkan dan biasanya terjadi dalam kegiatan sehari-hari dalam perusahaan. Hal itu dapat terjadi karena beberapa kegagalan teknisi seperti server yang error maupun proses pada kegiatan operasional perusahaan Anda. Contohnya
salah satu karyawan Anda yang menulis jumlah salah dalam sebuah cek, maka hal itu akan dapat menyebabkan kerugian. Solusinya adalah beberapa hal yang dapat mencegah risiko operasional adalah dengan menggunakan sumber daya manusia yang terlatih dan profesional di bidangnya. Jika pemesanan Anda menggunakan teknologi website, sebaiknya Anda memiliki website kedua untuk membantu melakukan proses pemesanan atau dapat juga sebagai pemberitahuan mengenai informasi perusahaan Anda. Nah, yang keempat, risiko finansial. Istilahnya sering juga dikaitkan dengan biaya ekstra atau kerugian pemasukan perusahaan. Namun, kategori risiko finansial biasanya lebih mengacu secara khusus terhadap arus masuk atau keluarnya uang dalam perputaran bisnis. Sebagai contoh, Anda memiliki perusahaan yang sebagian besar pemasukan perusahaan Anda berasal dari sejumlah klien besar yang melakukan proses pembayaran produk Anda dengan sistem kredit jangka waktu yang cukup lama. Solusinya tentu risiko finansial adalah risiko yang termasuk sulit untuk dicegah. Mengingat hal ini terjadi karena perubahan yang tidak dapat Anda duga sebelumnya. Tentu akan lebih baik jika sistem jual beli dilakukan dengan ketentuan yang lebih aman. Contohnya penjualan dengan kredit sebaiknya diamankan dengan jaminan dari pelanggan.